Begitu banyak yang hadir. Kami di sini juga datang berombongan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, pejabat eselon 2 kami hadir di sini, staf khusus saya juga hadir di sini, ada beberapa orang, tenaga ahli, juga tentu unsur terkait Kementerian Pertanian ada di sini, ada dinas-dinas terkait, UPT terkait. Ini menunjukkan bahwa kita akan bersegera membuat sektor pangan kita ini lebih berkembang lagi sesuai arahan Pak Presiden. Begitu Pak Bupati. Perlu kami perkenalkan dulu biar masyarakat tahu. Nah, ini nggak bosan-bosannya, sudah 200 lebih kunker yang saya jalani seluruh Indonesia, kabupaten, kota, provinsi, ya. Ini semua sama ini Pak Bu. Mungkin kalau rombongan yang ikut dengan saya udah bosan dengernya, ya. Jadi memang sengaja saya titipkan ini dan saya ulang-ulang agar masyarakat tahu bahwa sektor pangan kita seperti yang Pak Bupati sampaikan tadi, apalagi spesifik Kabupaten Tasikmalaya dengan 351 desa, nggak ada kelurahan, ya, semuanya desa. Nah, ini manfaat dana desa, apalagi setelah 24 besok mudah-mudahan naik, bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Amin. Itu baru desa, belum kecamatannya 49, sektor bisnisnya pasti juga harus dikembangkan, B2B, BUMD-nya juga harus kita akselerasi nih Pak Bu. Program saya dengan Pak Presiden, One Company for One Local Government, ini harus segera diakses, harus diapresiasi cepat. Terus juga bagaimana kalau memang masih ada regulasinya yang kira-kira masyarakat belum paham, segera mencari tahu, ya, mudah sekali. Kantor kami di Kementerian Pertanian, utamanya saya di gedung A lantai 3, selalu terbuka untuk berdiskusi, sharing dengan masyarakat, karena memang Pak Presiden memesankan ini Pak Bupati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada lagi sekat, ya. Jadi saya sudah pesankan ke perwakilan kepala desa yang kemarin hadir Pak Bupati untuk tidak terlalu berlebihan, manfaatkan dana tersebut malah untuk kesejahteraan. Nah, ini PR kita sama-sama nih Pak Bupati, dengan PAD yang harus kita genjot untuk Kabupaten Tasik ini, ya, karena kemarin baru dapat anugerah, ya, petani milenial nih Kang Ade, di Makassar ya kemarin, ya, YES, program YES itu luar biasa nih, ya, tepuk tangan sekali lagi. Tapi kan memang harus ada tindakan nyatanya, kita harus bantu kepala daerah nih, ya, kawan-kawan Pemda harus dibantu. Jadi jangan ikut-ikut sibuk urusan politik yang terlalu berlebihan masyarakat. Tingkatkan kesejahteraan kita itu lebih utama, pendidikan, moralnya, terus juga penghasilannya, ini luar biasa. Kalau ini bisa kita laksanakan, insya Allah mudah-mudahan bisa cepat lepas landasnya. Apalagi Tasik ini kan memang dekat sekali, ibu kota Jawa Barat dekat, terus ibu kota negara sementara ini, ya, sebelum pindah ke IKN masih dekat juga, ya. Jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Kementerian Pertanian yang tadi saya sampaikan, ya, saya perkenalkan dulu ini, kita punya 11 eselon 1 fungsional, ya Pak Yusran, ya. Sebelum di luar TA, staf khusus, terus staf ahli. 11 itu 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 irjen. 11 eselon 1. Strukturnya ini biar masyarakat tahu nih, mohon perhatiannya, ya. Strukturnya direktorat jenderal, sesdirjen, direkturnya 5, kepala badan, sekretaris badan, kapus-kapus, ya. Satker kita kurang lebih 600 satuan kerja, ya. Terus UPT kita juga terbentang di seluruh Indonesia sampai ke kabupaten kota. Bahkan di kabupaten ini bukan cuma 1, ada yang 2, ada yang 3, ya. Jadi kalau tadi Pak Buk sampaikan bahwa sudah lebih dari 80%, ya Pak Bu, sektor pertanian di sini, ini tepat sekali. Yang perlu kita pikirkan bagaimana hilirisasinya bisa berkembang. Kalau istilah kami di Kementerian Pertanian dengan kawan-kawan, masalah produk mejanya ini kan selalu menjadi persoalan Pak Bupati. Hulunya, terus juga untuk membuat ini menjadi produk yang langsung bisa diserahkan ke masyarakat atau dinikmati masyarakat, syukur-syukur bisa ekspor.
Ini kan sebenarnya tidak terlalu sulit ya, saya perhatikan ini. Jadi bukan cuma sekedar adanya stand-stand ini, tapi bagaimana benar-benar bisa membuat ini bisa dikenal secara nasional apalagi internasional. Ya, karena Kementerian Pertanian, kami ini rekomtek kita di Kementerian BUMN, Badan Usaha Milik Negara ini ada banyak sekali perusahaan. Bahkan Kementerian BUMN itu ya, yang kurang lebih sekarang 130 badan usaha milik negaranya, pertanian sendiri aja udah hampir 50, sekitar 58 sekarang, hampir 60. Itu pertanian tok. Berarti sepertiganya itu ada di sektor pangan, komoditas. Pupuk, PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company, 5 core business, 7 supporting business, belum cucu-cucuan ya Kang ya. Kalau bisa memang bagaimana mengakselerasi masyarakat. Ya, jadi kami datang ke sini bukan cuma sekedar wacana, tapi memang menghimbau masyarakatnya juga harus berhusnuzon dengan pemerintah, pemerintah juga sebaliknya. Jadi apa yang kita harapkan utamanya, tentu saja yang kita datang ke sini ini bukan bantuan lagi namanya. Presiden menitipkan ini. Setiap saya laporkan hasil kunjungan kerjanya. Ini adalah investasi. Ya. Dan kalau yang namanya investasi, kita akan lihat manfaat atau tidak. Jadi seperti yang tadi Kang Ade sampaikan, jangan cuma yang hadir di sini sekitar di bawah 20 desa. Saya akan datang lagi, saya mau lihat hasilnya, bantuan ini. Apakah bermanfaat? Kita harus kontrol ini sama-sama. Masyarakat juga begitu ya, bisa memanfaatkan apa yang memang diinvestasikan pemerintah. Alsintanya, alat mesin pertanian, pupuk, benih, bibit, terus JUT ya, di PSP sendiri ini udah banyak sekali nih, prasarana pertaniannya udah banyak, belum peternakan, belum hortikultura, belum tanaman pangan, banyak sekali, belum yang sifatnya pelatihan ya. Jadi kalau ini nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal kan sayang nih ya, kita kumpul-kumpul di sini. Jadi mudah-mudahan ya, untuk menyingkat waktu, tadi yang seperti Pak Bupati sampaikan akan lebih diringkes sama Pak Bupati berupa proposal. Nah, kalau bisa datang sama-sama dengan unsur kepala desa yang lain, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Biar saya ada laporan juga ke Komisi 4 sebagai mitra kami di Senayan, bahwa inilah yang memang masyarakat butuhkan. Ya, bukan cuma katanya Pak Menteri, bukan katanya Pak Presiden, tapi memang masyarakat membutuhkan ini. Sehingga anggaran itu memang bisa diperbesar untuk sektor komoditas pangan ya, karena pangan sendiri ya, ini berbangga kita sebagai negara yang agraris. Jadi kalau sampai Pak Bupati sampaikan tidak ada krisis di sini, mudah-mudahan nih air, terus tantangan El Nino, macam-macam, masyarakat nggak perlu pusing, keluar yang baik. Nah ini kita harapkan, karena memang kita tahu bahwa negara kita, gerakan 3 kali ekspor kita sepanjang 2020, 2021, 2022 tidak pernah kurang dari 600 triliun ekspor ya. Nah ini nyata, bukan cuma data loh. Mana indikasinya? Indikasinya di lapangan. Tadi yang seperti Pak Bupati bilang, walaupun PAD-nya masih harus kita perjuangkan ya, tapi Tasik ini, tapi ada nggak kekurangan di masyarakat soal komoditasnya, soal beras misalnya, soal juga lauk pauknya. Insya Allah mudah-mudahan kelihatannya cukup ya Pak Bupati. Nah ini kan semua harus kita jaga dan kita tingkatkan. Kalau soal hilirisasi, ini udah mulai lebih menyangkut soal pelatihan nih ya, bagaimana memanfaatkan KUR ya, supaya bisa segera disetujui persyaratan-persyaratannya ya Pak ya. Kemarin kita ke kopi, nah Guranteng sama, langsung saya online dengan atase pertanian kita di Roma, bagaimana cara anak-anak muda ini bisa ekspor kopinya. Nah ini satu lagi, pertanian ini mempunyai perwakilan, atase pertanian kita ini eselon 3 mempunyai perwakilan di beberapa negara sahabat, ada di Roma, ada di Tokyo, ada di Washington, Amsterdam, Helsinki. Luar biasa nih Pak Bu ya. Rasanya sih yang Pak Bupati sampaikan, harusnya sih nggak boleh nih negara kita nih
dilanda krisis pangan, apalagi ekonomi sulit. Walaupun kita terus jaga di pusat, inflasi kita tetap kecil sampai hari ini. Ini membanggakan, ya. Ini kan cuma karena bagaimana mensosialisasikannya. Mau dibandingkan dengan negara mana? Produksi kita semua ada, kecuali memang tentu produk-produk yang negara 4 musim, ya, karena kita nggak ada winter di sini. Tapi semua yang dibutuhkan manusia, masalah bahan pokoknya ada semua. Jadi masyarakat, ya, jadi saya himbau ini, di samping juga tadi, nggak usah terlalu banyak punya pemikiran-pemikiran yang berlebihan negatif. Kita kerja aja sama-sama. Dan perlu dicatat nih, ya, member of kabinet, anggota kabinet presiden ini semuanya kerja, ya, nggak ada yang santai. Presiden kalau mau telepon jam 1, jam 2 harus diangkat. Jadi benar-benar ini harus dijawab, ya, tantangan ini harus dijawab, terus juga harus diimbangi. Jangan artinya eksekutif, pemerintah dengan legislatifnya aja yang sering ribut nih, ya nggak Pak Bupati, ya Kang ya. Kalau di Dewan kan pasti nih membahas terus bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana mengembangkan teknologi dan sebagainya, pendidikan dan lain-lain. Tapi kalau masyarakatnya juga nggak ada dukungan, artinya support, ini kan saya. Jadi mungkin itu saja, ya. Mudah-mudahan apa yang kami bawa dari sama, ya. Pemerintah ini bagian dari masyarakat, begitu juga sebaliknya. Jadi nggak ada sekat, ya. Saya sebenarnya lebih senang kalau bantuan ini langsung bisa diadaptasi, Pak Bu. Saya akan percepat ini. Kalau masih misalnya kurang, ternyata belum sampai, baru cuma simbolik, formalitas, sampaikan ke saya, biar para staf saya di kementerian ini bisa lebih cepat sampai di sini soal jalan usaha tani, ya, dan lain-lain. Jadi mungkin itu sedikit dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi membawa barokah kedatangan kami ke sini dan masyarakat mendapatkan manfaatnya lahir dan batin. Baik, terima kasih sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.